Salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, kita bertemu lagi dalam program Saat Teduh di malam hari. Sebagai dasar firman Tuhan kita ambil dari kitab Kejadian 12 ayat 1 dan ayat 4a. Saya bacakan ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 4a. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudaraku, waktu Tuhan berfirman atas Abram untuk pergi dari Ur Kasdim, pergi ke tanah atau negeri yang dijanjikan Tuhan, Abram tuh tidak tahu negerinya seperti apa. Namun dia berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang difirmankan itu pasti terjadi dan itu demi kebaikan hidupnya. Dia terus berjalan sampai ke tanah yang ditunjukkan Tuhan. Nah, itulah iman. Maka dari itu malam ini judul sharing pada malam ini saya beri judul berjalan dengan iman. Seperti Bapak Abraham. Dia berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan walaupun belum melihat keadaan tanah yang akan dituju. Dan dia juga tidak perlu bukti, namun percaya bahwa imannya, apa yang diimani pasti terjadi atas hidupnya. Maka Abraham bisa disebut orang benar. Itu ada di Ibrani 10 ayat 38. Saya bacakan ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Mari kita meneladani apa yang dilakukan Abraham, yaitu iman Abraham, iman yang tidak tergoyahkan. Seperti saya ya, saya juga hidup oleh iman, saudaraku. Saya ini seorang janda memiliki anak satu. Waktu anak saya mau merit, ya kebetulan dia berkenalan dengan teman di kantornya. Belum ada 1 bulan, itu orang tuanya datang ke rumah. Kedua orang tuanya datang ke rumah, menentukan tanggal sekian anak kita harus dinikahkan, begitu. Nah, saya sebagai pihak perempuan kan ya secara manusia kaget. Ya belum siap, maksudnya dalam keuangan, saudaraku. Saya kaget, namun saya kembali, saya kan anak Tuhan. Saya bisa minta pertolongan pada Tuhan. Karena selama ini saya juga hidup oleh belas kasihan Tuhan. Itu. Nah, akhirnya saudaraku, saya terus berdoa karena memang saya suka berdoa jam 2 pagi ya saudaraku. Setiap jam 2 pagi itu mesti saya dibangunkan Tuhan untuk menyembah dan berdoa. Lah waktu dalam doa itu Tuhan itu bicara bahwa saya disuruh datang ke rumah Pak Vincent yang mana saya belum kenal orang itu dan alamatnya jelas. Tuhan bicara itu alamatnya jelas. Ternyata pagi-pagi saya lakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu untuk datang ke rumah Pak Vincent yang alamatnya sudah disebutkan. Saya datang ke sana, Pak Vincent sendiri yang menemui kami. Beliau dengan ramah menyambut kami dan ternyata Bapak Vincent itu pengusaha alat-alat untuk pesta, saudaraku. Kalau orang Jawa bilang itu ya menyewakan deklit, menyewakan kajang, menyewakan meja kursi, terus ornamen untuk pernikahan itu.
ya, kain-kain yang untuk dipasang seperti ya orang-orang ala orang pesta itu. Nah, Ibu butuh berapa meter, berapa lebarnya berapa meter, panjangnya berapa meter, terus kainnya modelnya seperti apa, ini ada gambarnya seperti itu. Meja butuh berapa, kursi butuh berapa, dan nanti taplak dan untuk semuanya, perlengkapan semuanya itu kami akan sediakan. Beliau ngomong seperti itu, dan ditambahkan beliau juga ngomong seperti ini. Besok saya tak ngomong sama karyawan-karyawan saya, biar mereka mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan Ibu dan sekalian dipasangkan sekalian ya Bu. Dilanjutkan lagi beliau, untuk biaya nanti aja kalau sudah selesai Ibu menikahkan putrinya. Begitu. Saudaraku, benar-benar saya tidak kenal sama beliau, namun kok seperti itu. Saya kaget, saya dengan dalam hati saya senang sekali. Terima kasih Tuhan, kau tidak mempermalukan aku. Saudaraku, sebelum berangkat kami berdoa. Saya berdoa, Tuhan, saya mau datang ke sana seperti yang kau firmankan. Saya mau datang ke rumah Pak Vincent dan saya hanya membawa namamu Bapak. Saya tidak memiliki uang seperti layaknya orang mau pesta, namun hanya namamu saja yang akan aku bawa. Begitu saudaraku, waktu dalam doa itu benar, yaitu tadi seperti awal saya cerita bahwa ketemu Pak Vincent itu beliaunya sangat ramah dan menawarkan ini itu dan bahkan sampai memasangkan tempat untuk pesta perkawinan anak saya. Ya, kembali ke firman Tuhan bahwa Bapak Abram itu juga seperti itu, waktu disuruh keluar dari Ur-Kasdim menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, dia tidak perlu melihat keadaannya sebelumnya, dia juga tidak perlu bukti, namun dia percaya bahwa apa yang difirmankan itu terjadi atas kehidupannya dan demi kebaikan Abram itu sendiri. Mari saudaraku, kita meneladani apa yang diimani oleh Bapak Abram ini, sehingga kehidupan kita bagi kita orang percaya ini, anak cucu kita juga mengalami iman seperti imannya Bapak Abraham, dan itu terbukti. Ya, saudaraku, terima kasih pada sharing malam hari ini, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan sharing pada malam hari ini. Salam dari saya, Hana Susi, dari Mispa Ministry. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyelesaikan tugas sharing renungan firman Tuhan untuk menjelang kami tidur malam Bapa, dan Engkau kiranya Tuhan memberkati siapapun yang mendengarkan. Dan Engkau juga memberkati Mispa Ministry, memberkati Bapak Oki sebagai ketua Mispa Ministry ini, berkati pelayanan beliau, berkati juga keluarganya, putrinya, satu-satunya, jadikanlah putri yang takut akan Tuhan, menyenangkan, hormat pada orang tua, dan tentu hatinya hanya berpaut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal selamanya. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.